Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genio ID. Seperti biasa, kita bahas indeks kita hari ini ya. Bursa efek kita hari ini ya seperti apa maupun menu back loss yang saya berikan di grup umum maupun di grup rekom ya akan saya share juga dan mungkin akan saya share saham yang saya berikan hari ini di grup rekomendasi. Saya kasih screenshotnya ya. Jadi teman-teman yang pengen lihat ya saya kasih lihat ya. Pertama kita bahas indeks kita. Nanti selanjutnya juga kita bahas saham-saham yang di request oleh teman-teman grup saya ini agak banyak nih, hampir hampir 20 nih. Badan saya minta 15, ini overnya sampai 20. Udah nggak apa-apa, saya bahaskan. Oke, pertama indeks kita masih oke lah. Masih naik nih. Kemungkinan besok naik nih ya indeks kita. Masih mantul ya. Saya bilang 7220 itu 7200 itu cukup kuat. 7200, 7220 itu cukup kuat. Dia nggak bisa jebol, dia turun ya. Kebukti dia turun tapi mantul lagi. Dia 7150-nya, 7160 dia mantul. Jadi kemungkinan besok dia akan naik lagi. Retest lagi 7184 lah sampai 7200-an lah ya. Masih oke, masih dalam fase yang uptrend untuk indeks kita. Oke, hari ini saya berikan menu buy close ya. Saya berikan menu buy close ESA. Saya infokan beli di 1130 ya. 1130, tapi kemungkinan teman-teman dapatnya di 1135 is oke, nggak masalah. Ya, beda-beda tipis nggak apa-apa karena ini kan dia naik 2 tick juga belum naik tinggi ya. Jadi nggak masalah. Anda beli di 1135 is oke ya. Closing juga 1145. Target saya di 1155 pertama. Ya 1155 sampai 1180 lah ya TP pertama. Kalau bisa break ya lanjut ke 1200-an. Kalau nggak bisa break silakan di take profit. Area stop loss sebenarnya stop lossnya agak jauh di bawah 1100 ya. Jadi ESA ini masih sangat oke, masih dalam fase-fase uptrend ya, masih oke menurut saya. Stop lossnya di bawah 1100 saja kalau memang mau stop loss. Ya bentar saya lihat dulu bener gak sih? ESA ya di bawah 1100 atau lebih tepatnya di 1080. Itu area stop loss saya. Jadi kalau misalnya dikoreksi pun selama masih di atas 1100 masih sangat oke ya. Support uptrend dia sekarang di 1120. Ya masih sangat oke untuk ESA. Semoga bisa bisa naiknya bisa agak tinggi ya. Ya, tapi kalau Anda sudah cuan ya silakan dibungkus ya untuk ESA-nya. Jadi saya sudah share di grup rekom maupun di grup umum ya untuk ESA-nya. Dan saya coba share screen dulu saham yang saya berikan hari ini. Ya, kita coba lihat. Tadi pagi ini jelas tanggal 25 Agustus jam 9.01 Bumi 154 Raffi 210. Dua saham ini saya infokan suruh buy pagi hari ya. Menu pagi ini namanya. Kita coba lihat. Kita coba lihat untuk chartnya ya. Kita coba lihat chartnya sebentar. 154 sampai dengan 210 ini Bumi 154 Raffi 210 ya. Kita coba lihat chartnya hari ini untuk Bumi apakah cuan atau tidak. Ini menu pagi ya. Yang saya berikan cuma di grup rekomendasi. Kalau grup umum biasanya saya cuma berikan menu buy close saja. Saya tidak berikan menu scalping, menu swing enggak berikan. Apalagi menu pagi saya enggak berikan ya. Bumi 154 ya kita buy pasti dapat karena dia sempat turun sampai 153 kalau nggak salah 153 152 kalau nggak salah ya. Jadi 154 pasti dapat itu info buy saya kita ukur 154 cuannya 12%, tapi Anda sudah boleh boleh realisasikan cuan itu 2-3% sudah boleh jual dulu setengah. Ya kita nggak tahu apakah dia bisa naik tinggi atau enggak. Kalau Anda terlalu greedy, Anda hold semuanya. Kalau dia turun ke modal Anda sudah rugi fee. Tapi kalau Anda jual dulu 2%, 3% itu 50% muatan. Nggak apa-apa. Jadi sisanya Anda kawal di modal. Nah, contoh seperti Bumi kan kalau Anda masih ada 50%, Anda dapat cuan lumayan gede, 12 sampai 13%, bahkan sampai 16 15% sampai 16% yang kenaikannya karena dia naik sampai 178 untuk Buminya ya. Oke. Lalu menu siang juga saya berikan tadi BRMS saya infokan by 236 ya. Apakah teman-teman dapat saya nggak tahu ya, tapi harusnya dapat ya karena saya infokan juga sebelum break nih di jam 9.44 ya. Saya infokan suruh buy di grup Rekom. Nah, jika mampu break 242 akan retest ke 248 254 ya. Kalau Anda ambil saja saat break 242 Anda juga sudah cuan harusnya ya. Kita lihat BRMS ya. Karena kalau Anda dapat Anda ambil 238 saja juga nggak masalah. Ya, karena beda tipis. Saya cuma infokan satu harga saja 236. Jadi Anda masuk di harga yang di atas dikit 238 is oke. Ataupun Anda mau beli pas break 242 nggak masalah ya. Ya, dan ini saya tutup ya. Ini ada satu rekom lagi, ini rekom swing.
Ya, ini rekom swing, jadi saya tidak infokan dulu karena belum jalan. Ataupun sudah jalan sekitar 2%-an, tapi target saya ya masih agak jauh, jadi saya tutup dulu ya. Ini memang saya khusus hanya berikan di grup rekom, saya tidak eh, nge-share di grup umum kalau untuk swing ya. Apalagi di YouTube saya tidak buka ya, jadi saya tutup. Ini hanya saya berikan untuk teman-teman yang sudah ikut grup rekomendasi saja ya. Oke, kita coba lihat BRMS-nya ya. BRMS. Itu tadi kita beli. Ini info beli tadi jam 9.44 ya. Ya, jam 9.44 dan itu belum jalan di sesi satu. Belum jalan, mungkin teman-teman sudah pada panik kok nggak jalan-jalan ya. Ya, namanya saham ya ada naik turunnya lah ya. Kita coba lihat BRMS bentar ya. Kita lihat BRMS ya. Anggap saja Anda ambil 238 deh. 238 ambil ya. Anda ambil nih 238, anggap saja 236 dapat nih. 238 pasti dapat. Ya, Anda sudah cuan hampir 8%, 7,4% ya closingannya. Kok Anda ambil saja di 242, ya 242 saja lah. Saya infokan 242 deh. Misal kok ambil, Anda teman-teman ambil 242. Closingnya saja Anda sudah cuan sama, beda tipis. Hampir 6% ya. Beda-beda tipis. Ya, nggak masalah. Jadi misalnya saya infokan beli 236, ya Anda mau ambil 238 juga nggak masalah. Ataupun tunggu break 242, kok banyak yang HK, beli saja. Ataupun Anda ambil 244 deh. Ya, anggap saja 244, anggap saja 242 Anda nggak berani ambil dulu, tunggu dia jadi bid. Jadi Anda HK di 244. Kita coba ukur, cuannya berapa? Cuannya juga hampir 5%, bos. Ya sama aja, beda-beda tipis kok. Ya, kecuali saham-saham di bawah 100, itu satu tik itu bedanya 1,5%. Itu cukup cukup bahaya kalau Anda HK. Tapi kalau saham-saham yang di sekitaran 200-an itu kalau Anda ambil beda satu tik nggak masalah karena persentasenya nggak terlalu besar gitu. Ya dia harus naik 5 tik baru terasa, ada 2%-an, 3%-an baru dapet. Tapi kalau baru satu satu tik, 2 tik itu belum 1% ya. Jadi kalau untuk samin 200 ya is oke. Okay. Ya harusnya cuan nih. Teman-teman yang sudah ikut harusnya kita sudah cuan lebih dari cukup ya. Sudah 7%, 5% sampai hampir 8% ya. Itu range cuan kita di BRMS. Oke, okay. Saya tidak bahas teknikalnya ya. Kalau ada yang request boleh saya bahas ya. Oke, okay, saya langsung bahas saja. Bentar saya mau promo dulu. Promo dulu, bentar ya, promo dulu. Ya mana tahu teman-teman mau ikut kan. Ini promo kelas. Nih, kelas ya. Ya kalau teman-teman mau belajar cari cuan secara harian atau cari cuan untuk swing saham, ini semua saya akan bongkar. Ya, semua saya akan bongkar analisanya. Yang saya tulis isi saya akan bongkar. Ya, dan ingat bukan hanya 2 hari ini lalu saya tidak dampingi teman-teman, enggak, saya dampingi selamanya. Ya, karena ada grup khusus online kelas itu nanti teman-teman dikasih link untuk masuk. Ada juga grup bot analisa itu free diakses oleh teman-teman yang sudah ikut online kelas. Ya, dapat 3 bulan rekomendasi saham juga selama 3 bulan ya. Biaya kelasnya ini ya, silakan dilihat. Jika mau join silakan, pertama klik link yang ada di deskripsi, itu grup umum saya. Nanti silakan kontak saya di sini ya, hubungi di Genu ID. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut kelas ini tidak sampai 2 minggu lagi ya, tidak sampai 2 minggu lagi slot member, kurang lebih sekitar 15 member lagi saya akan tutup ya. Dan saya tidak buka kelas lagi dalam jangka waktu yang dekat ya, mungkin agak lama lah baru saya buka kelas lagi. Jadi kalau sudah tutup jangan tanya-tanya lagi buka kelas kapan, nggak buka dulu ya. Oke, kita langsung saja bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Pertama Pigas. Kita bahas Pigas. Pigas kita sudah cuan juga. Ini menu tanggal 22 nggak salah. Saya infokan suruh buy di hari ini tanggal 22 bulan 8. Saya infokan pas dia lagi merah ya. Saya infokan beli di 1680 sampai 1640 ya. Closing di 1680. Kalau Anda hold, karena target saya 1850 maksimalnya di situ. Anda sudah cuan 10%. Ya, saya tadi juga infokan di grup Rekom bahwa 1850 itu resist cukup kuat. Jadi yang mau realisasikan cuan, silakan, sudah lebih dari cukup 10% dalam waktu hanya 3 hari. Ya, 3 hari Anda beli, sudah cuan 10%. Ya, sudah lebih dari cukup. Ya, silakan direalisasikan saja cuannya. Ya, untuk sekarang, karena teman-teman ada yang tanya ya, masih uptrend ya. Support uptrend di pertama di 1800, kalau jebol dia akan turun sampai ke 1780 sampai 1750 ya. Itu area support uptrend dia 1750 sampai 1800 untuk di gas.
resist kuat di 1850. Ya kalau bisa jebol ya lanjut naik. Tapi kalau nggak bisa jebol dia akan koreksi dulu di area 1750 sampai 1800 untuk pikas. Oke lanjut Goto. Ntar Goto, 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 Goto. Ya masih oke lah, masih sideways di atas, masih oke nih 320-nya kuat. Kalau masih kuat masih oke, masih bisa naik lagi. Tes lagi 332 sampai 340 itu resist cukup kuat untuk Goto. Ya posisinya masih oke selama 320-nya kuat. Kalau 320-nya jebol dia akan ke 300. Masih sideways di atas untuk Goto, lanjut ke BBYB. BBYB belum oke, masih sideways di area-area bawah ini. Ya masih belum oke dia. Ya karena ada resist cukup kuat di 1280 sampai 1300, support ada di 1200 sampai 1220 ya. BBB masih sideways di area-area bawah. Jadi belum belum oke sebenarnya secara teknikal. Lanjut ke frame. Untuk saat ini BBB kurang oke ya. Secara teknikalnya masih sideways di bawah. Lanjut frame juga sama, saya lagi sideways di persimpangan bawah. Ya, support 92 kalau jebol hati-hati dia akan ke 88. Ya, kalau 92 masih kuat, dia akan lanjut tes lagi ke 96 sampai 100 ya. Friend. Saham drama sudah saya bilang saham drama lebih baik Anda eksekusi jual ya. Itu sudah saya infokan kemarin saham drama ini. Ya jangan mau dipom-pom orang, Anda kalau tahu teknik kapan saya Anda jualan. Ya mau Anda masalah misal targetnya 118, tapi kalau di 116 Anda sudah cuan 3%, ya realisasikan saja, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau memang ketemu saham-saham yang penuh drama seperti ini ya. Ini lagi sideways di area-area persimpangan bawah ya. 92 support resist 96 sampai 100. Posisi lagi di persimpangan bawah. Lanjut ke KKS. Kalau mau greedy boleh, tapi Anda harus tahu teknikal. Kalau Anda greedy nggak berkonsep ya selesai Anda di saham. Nggak bisa Anda greedy-greedy tapi cuma modalnya seraka aja tapi nggak tahu analisa. Bahaya banget. KKS masih oke, masih di atas sebenarnya karena masih kuat di 145 sampai 140 ya masih di atas. Resist selanjutnya ada di 154 sampai 158 ya untuk KKS. Resist terkuat di 160. Posisinya masih di atas sih selama 140 145-nya kuat ya masih oke lah. Tapi ini saham-saham begitu baru ya. Jadi ini juga eh, goyang ini apa? Turun naiknya juga lumayan sakit kalau Anda kena turunan dia ya lumayan lumayan kenceng turunannya. Naiknya juga cuma cukup kenceng untuk KKS. Lanjut ke ESA. ESA kan menu baik plus bos sudah saya bahas ya. Ya 1100 1120 itu support uptrend. Resisten sekarang di satu satu bentar 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 bentar. Bentar. 1555 sampai 1200 lah itu resist cukup kuat untuk ESA-nya. 1200 itu resist cukup paling kuat untuk ESA. Ya, resist minornya 1555 1155 maaf 1155 itu resist minor. Resist kuat di 1200. Support support uptrend di 1100 sampai 1120 ya. Masih oke, masih di atas untuk ESA. Lanjut ke CAK. CAK masih di persimpangan yang masih sideways di persimpangan bawah. Support kuat ada di 195 sampai 200, resisten ada di 2 bentar, 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 208 sampai 216 lah itu resist cukup kuat untuk CAK ya. Posisi lagi sideways di persimpangan bawah untuk CAK. Lanjut ke Harum. Intinya 195 itu support tidak boleh jebol ya. Untuk CAK 195 itu support tidak boleh jebol ya. Kalau turun pun tidak boleh lebih dari 190 lah untuk CAK ya. Posisinya lagi di persimpangan soalnya persimpangan bawah. Kalau akan lebih bagus kalau dia bisa break di atas 220 itu cukup oke untuk Harum untuk CAK ya. Itu bisa balik uptrend kalau 220-nya jebol. Tapi kalau nggak jebol ya dia bisa sideways saja, sideways dulu di area persimpangan bawah untuk CAK-nya. Lanjut ke Harum. Harum belum uptrend ya, belum konfirmasi uptrend tapi ada arahnya bisa naik ya. Dia harus jebol dulu resist cukup kuat di 1750-nya. Kalau bisa jebol bisa lanjut ke 1800-an, tapi kalau nggak bisa jebol dia retest dulu ke 1690 sampai 1640 ya untuk Harum. Posisinya lagi di persimpangan ya. Masih di persimpangan untuk Harum belum uptrend belum downtrend. Lanjut ke deal.
deal. Drit masih oke, masih oke, masih masih di persimpangan atas ya, masih oke, apalagi kuat di 1776-nya, kuat 176, 180 kuat, bisa lanjut naik ke 186 dulu sampai 19 bentar, 198 ya. Pertama dia harus tes 186-nya, kalau 186-nya jebol dia bisa ke 196 sampai resist kuat di 200-an ya. Untuk intinya sekarang 175, 175 sampai 180 kuat itu cukup oke untuk deal ya. Masih di atas ya, masih sideways di persimpangan atas, masih oke. Lanjut ke BRMS ya, ini tadi ya, kita beli ya menu tadi. Kita sudah cuan range-nya sekitar 5% sampai 8% begitu ya untuk BRMS. Masih oke, tapi ini agak-agak drama. Biasanya dia naik tinggi, hari ini naik tinggi, besoknya bisa turun dulu, retest dulu ya. Kalaupun dia bisa jebol, dia harus jebolin dulu areanya ke 262. Kalau 262 jebol, kemungkinan bisa potensi ke 270-an. Tapi kalau 262 nggak jebol, dia akan turun dulu, retest dulu ke 248 sampai 238 ya, 248 sampai ke 238. Kalau 262-nya nggak jebol, itu support uptrend dia agak jauh ya, 232 sampai 238 ya untuk BRMS masih oke, tapi biasanya ada ayunan dulu, naik turunnya biasa begitu ya. Kalau Anda sudah cuan ya silakan direalisasikan, kalau memang tidak niatnya swing ya, karena kalau Anda trading harian Anda sudah lebih dari cukup ya, jangan terlalu serakah juga ya. Anda harus tahu teknikal juga kalau Anda mau serakah ya. Intinya 262 itu support, itu resist cukup kuat, kalau nggak jebol dia akan turun ya, retest ke 248 dulu. Kalau 248-nya jebol dia akan retest ke 240 sampai 236 dulu lah ya untuk BNMS. Posisi masih uptrend sih ya untuk BNMS. Kalau 262-nya jebol ya bisa ke 270-an ya. Lanjut ke Brafi ya. Ini menu tadi, menu pagi kita juga masih ada yang tanya ya. Mungkin belum jualan ya. Intinya saran saya sih nggak usah terlalu greedy lah. Ya Anda greedy-greedy kalau Anda nggak berkonsep, hati-hati aja. eh Intinya gini, jangan mikir rekom saya pasti naik tinggi, pasti naik, enggak juga. Kadang naik 2%-an tiba-tiba dia turun turun dalam ya, itu resikonya. Makanya saya bilang 2%, 3% Anda jual dulu 50%. Kalau Anda mau serakah, 50%-nya tahan trailing di modal. Jangan Anda semua tahan semua. Ya Anda pensiun nanti di saham ya. Di market probabilitas begini Anda mau serakah ya Anda selesai nanti. Ya Anda harus disiplin. Intinya disiplin. Bukan saya yang ini. Misal saham rekom saya naik tinggi, saya juga nggak teriak-teriak heboh banget. Ya udah, kalau Anda dapat cuan tinggi itu apa, rezeki Anda. Tapi kalau misalnya Anda terlalu maksa harus cuan di atas 5%, 10%, sahamnya cuma naik 2-3%, Anda nggak jualan, tiba-tiba anjlok, ya itu resiko Anda ya, tanggung sendiri ya, itu begitu ya. Kalau Anda mau serakah, Anda harus tahu disiplin lah. Kalau nggak disiplin, Anda nggak bisa bertahan di saham ya. Intinya begitu. Kalau untuk Raffi masih oke lah. Masih sideways juga sih, masih sideways di persimpangan atas. Intinya gini deh, Raffi-nya support jauhnya, kalau memang mau cari support jauhnya di 200 sampai 206 itu support jauh. Support terdekat ada di 216 sampai 220. Kalau masih bertahan di 220, masih ada potensi retest lagi ke 228, maksimal ke 236 ataupun 240 lah. Itu resiko cukup kuat untuk Raffi ya. Posisinya lagi di persimpangan atas ya, jadi masih oke lah selama 220-nya kuat untuk Raffi. Lanjut ke MDLN. MDLN juga masih di persimpangan ya, masih persimpangan 108, 105 itu support ya, resisten ada di 111 sampai 114 ya untuk MDLN. Posisinya lagi di persimpangan, belum uptrend, belum downtrend. Lanjut ke MDKA. MDKA. MDKA juga lagi di persimpangan, belum uptrend, belum downtrend. Support cukup kuat di 40, bentar, bentar, 4100 ya. 4100 sampai 4050 lah, itu support cukup kuat. Ya, kalau 4100 masih kuat ya masih oke. Nggak oke juga sih, dia lagi di persimpangan. Kalau 4100 mungkin dia akan mantul dulu
ke 4170 sampai 4230-an ya. Itu resist cukup kuat 4230-nya. Resist cukup kuat untuk MTK. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke Antam. Tar Antam. Antam juga masih buat saya ya. Jadi saya belum rekom untuk beli Antam, tapi kita masih dalam pantauan. Ya, saya belum infokan untuk beli lagi Antam. Kita tunggu dulu, tunggu dia konfirmasi Golden Cross. Kita masuk lagi. Ya untuk sekarang nggak usah lah, ngapain di persimpangan begini Anda masuk. Cari cari penyakit aja. Entah. Ya, intinya gini deh, hati-hati jebol 2000 ya. 2000 dia akan retest dulu ke 1970-nya. Bentar-bentar saya lihat 1970 sampai 1950 ya. 1950 harus kuat, kalau nggak kuat dia akan turun lagi ke 1900 sampai 1920. Posisi lagi di persimpangan ya. Ya, lagi di persimpangan. Resist terdekat ada di 2020 sampai 2070 ataupun 2080 itu resist cukup kuat untuk Antam. Ya, yang paling kuat sih di 2100-nya. Ya, posisinya lagi di persimpangan jadi belum, kalau saya pribadi saya belum masuk dulu untuk Antam. Ya karena kita watchlist dulu, kita lihat-lihat dulu lah. Jangan masuk aja. Jangan Anda cuma lihat Anda masuk ya. Apalagi Anda nggak tahu teknikal ya selesai Anda. TAPG, TAPG support cukup kuat di 700. Kalau masih bertahan dia akan retest lagi ke 720 sampai 740 itu resist cukup kuat untuk TAPG. Posisinya masih oke selama 700-nya kuat. Kau turun pun tidak boleh jebol lebih dari 680 ya. Untuk TAPG, kalau 680 jebol udah kurang oke, tapi kalau masih bertahan di atas 700 itu cukup oke. Apalagi bisa jebol 740-nya itu oke ya. Posisinya lagi di persimpangan juga, ataupun dia persimpangannya persimpangan atas untuk TAPG. Lanjut ke SRTG. SRTG kita coba lihat SRTG-nya masih mencoba rebound ke atas ya, mencoba rebound ke atas. Ya ada resist cukup kuat di 2700, kalau bisa break ya oke, bisa lanjut naik, tapi kalau 2700 nggak mampu naik, nggak mampu jebol, dia akan turun dulu, tes lagi 2600-nya sampai 2560-nya untuk si SRTG. Posisinya masih cukup oke, masih di persimpangan. Sekarang sudah oke karena dia lagi di persimpangan atas selama 2560-nya tidak jebol ya. 2560-nya nggak jebol itu masih oke untuk SRTG, apalagi bertahan di 2600-nya masih oke untuk SRTG. Lanjut ke BMTR, kita coba lihat BMTR ya. Kita coba lihat BMTR-nya ya, masih set di persimpangan ya, masih set di persimpangan. 384 itu resist cukup kuat. Kalau bisa break ya oke, kalau nggak bisa break dia akan sideways dulu. Ya dengan range support sekarang ada di 360 sampai 356 ya untuk BMTR. Posisinya lagi di persimpangan ya. Jadi belum, kalau secara teknikal belum terlalu oke, apalagi belum bisa break di atas 384-nya belum terlalu oke untuk BMTR-nya. Tapi kalau bisa break di 384 sampai 386, boleh pikir-pikir, kita boleh coba lihat-lihat dulu ya. Wait and see, watch dulu lah. Untuk sekarang ya 356, 362 lah, itu support cukup kuat untuk BMTR ya. Lanjut ke BHIT ya, kita lihat BHIT. eh udah ya, nggak ada harum, udah cukup lah segini. Oke, terakhir Behit. Behit masih masih di persimpangan atasnya masih oke lah selama 66-nya kuat. Ya, selama 66-nya kuat ada potensi ke 70 maksimal 72 itu resiko cukup kuat. Kalau bisa break 72 baru oke. Tapi kalau nggak bisa break 72 ya dia akan sideways dulu dengan res 66. Eh, kalau bisa break dulu lah. Pertama di 70 dulu lah, dia harus kuat. Kalau 70-nya kuat ya 72 ya. Sekarang support kuat di 66. Kalau 66-nya jebol hati-hati ya, apalagi sampai jebol 64 itu sudah kurang oke. Ya, support cukup kuat di 64 sampai 66 untuk behit. Posisinya lagi di persimpangan atas ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun pekerjaannya, aktivitasnya, tradingnya, usahanya, apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Jangan jaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.